Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik ikhwah, kita lanjutkan. Terakhir kita sampai di halaman 6 ya, sudah menyelesaikan beberapa masalah berkaitan dengan najis dan cara menghilangkannya atau mensucikannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk materi yang baru, babu sifatil wudu. Apa Pak? Ya. Bagaimana seandainya terjebak najis dan tidak bisa sholat pada waktu itu, misalnya waktu mungkin kalau dulu nanti sampai asar itu tetap dalam kondisi najis itu tetap sholat atau nanti Contohnya bagaimana? Contohnya. berpergian dengan air bisa biasanya kan situasinya seperti itu. Klaten Jakarta itu dengan kondisi di toilet umum kan seperti itu. Itu nanti sholatnya tetap wajib sholat dan kondisinya di situ atau nanti pas sampai di tempat tujuan. Ya. Cekap ya. Jadi bersuci atau suci dari hadas maupun najis itu kan termasuk syarat sah sholat. Yang artinya namanya syarat sah sholat ini harus dipenuhi sebelum sholat. Berarti kalau ini belum terpenuhi, sholatnya pun juga tidak sah kan gitu. Artinya apa? Syarat seseorang bisa mengerjakan sholat kalau apa? Suci dari hadas maupun najis. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, ya kalau memang tidak memungkinkan, dia bisa mengambil di waktu yang lainnya. Kenapa? Ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Adanya kesusahan itu menyebabkan adanya kemudahan. Juga ada ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya, di apa itu? Semampu kalian. Apalagi kalau dalam kondisi safar itu kan jelas. Apa? Ada rukhsah safar. Apa itu rukhsah safar? Rukhsahnya apa? Bisa mengqashar, bisa menjamak sholatnya gitu kan. Ya kalau misalnya di contohnya tadi seperti ba'da zuhur ya kan, dia mendapati sholat zuhur. Kemudian dia apa itu? Mungkin tadi ke toilet kena najis dan sebagainya ya kan. Ya intinya dia tidak bisa mengerjakan sholat. Maka ya dia mencari waktu berikutnya, berarti dia mengerjakan di waktu asar di mana dia bisa mengerjakan sholat. Seperti itu Pak. Ya. Dimaksud hadis yang lafalnya kebanyakan bisa itu dari najis. Yang dimaksud itu apa? Misalnya begini, misalnya seseorang itu tidak bisa menghindari najis, misalnya kencing itu ya. Yang dimaksud itu apa kondisi untuk melaksanakan sholat apa kondisi bebasnya? Kalau itu lafadz itu semuanya. Sholat gak sholat. Dalam artian gini, itu kan kembali kepada usaha. Usaha seseorang itu loh Pak. Jadi itu kan kisah ya kan. Innahuma yu'adzabani. Keduanya sekarang sedang diadab. Bukan karena suatu dosa yang sangat besar. Jadi kan kisah itu toh, maksudnya kisah ketika Rasulullah melewati satu perkebunan di pinggiran kota Madinah itu toh. Terus melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah membelah pelepah korma, dibelah jadi dua, kemudian ditancapkan. Kemudian ditanya para sahabat kenapa melakukan seperti itu? Karena apa? Kedua kuburan itu sekarang sahibnya sedang diadab, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fil kaba'ir aw fi kabirin. Keduanya itu tidak sedang diadab karena suatu dosa yang dianggap besar. Bahkan itu dosa yang dianggap remeh gitu loh. Bahkan banyak orang tidak menyadari bahwa itu dosa. Apa itu? Yang satu itu apa?
yamsi bin namimah, sukanya adu domba. Ya kan? Adu domba. Yang kedua ini apa? La yastatiru anil baul. La yastatiru anil baul. La yastatiru anil baul ini apa? Ditafsirkan para ulama, mereka adalah orang yang tidak berusaha menjaga diri dari percikan air gitu loh. Ya kan? Artinya apa? Ketika seseorang sudah berusaha ya kan, itu sudah cukup. Artinya walaupun itu masih kadang-kadang mengenai gitu ya. Jadi lebih pada itu usahanya. Ya, usahanya. Jelas ini? Jadi artinya ketika seseorang tidak memperhatikan masalah itu masuk dia. Artinya dia bermudah-mudahan tidak berusaha bagaimana caranya percikan kencing ini tidak mengenai dirinya gitu loh. Jadi ya wis sembrono dia, intinya orang sembrono gitu kan. Orang sembrono sehingga apa? Air najis mengenai pakaian dia. Seperti itu ya. Ada yang para ulama yang menjelaskan supaya lebih hati-hati setelah apa? Membuang hajat itu apa? Seperti apa? Dibersihkan lah gitu, dibersihkan pakai air gitu. Cuman seperti itu juga berlebihan. Artinya kalau kita yakin najis nggak mengenai pakaian ya secara asal nggak perlu dibersihkan. Gitu. Seperti itu. Jelas ya? Jadi bukan masalah hanya untuk perkara mau sholat saja. Artinya ketika najis terus nekat sholat baru dapat adab, enggak. Jadi itu lebih kepada usaha dia. Dia artinya ketika seperti itu ada hadisnya kok dia masih sembrono, berarti kan gitu. Layak diberi hukuman kan gitu. Jelas ya? Seperti itu. Walaupun dia enggak mau sholat. Artinya dalam artian dia tidak ingin atau mengerjakan sholat gitu loh. Posisinya buang hajat itu bukan berarti dia terus mau setelah itu mau sholat itu enggak. Jadi ini prosesnya ketika itu gitu kan. Dia tidak berusaha menjaga dirinya dari percikan kencing. Ada yang menafsirkan apa? La yastatiru anil baul itu dia tidak menjaga diri dari pandangan orang. Ya kencing sembarangan. Ya sak nibone sak madep-madepe dia dan dilihat orang banyak enggak malu itu juga masuk seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita lanjut ikhwah. Halaman ke-6. Babu sifatil wudu. Coba dibaca Mas Edat. Oh sakit ya. Mas Biantoro. Itu bab sifatil wudu itu. Halaman 6 lanjut halaman 7. Babu sifatil wudu'i wa huwa an yanwiya raf'al hadathi awil wudu'i lis salati awil wudu'a lis salati wa nahwiha. Nah, cukup. Syukron. Babu sifatil wudu. Ya, bab tata cara wudu. Sifat itu maksudnya apa? Tata cara, bukan karakter. Sifat di sini maknanya bukan karakter. Sifatnya dia penyabar itu kan, sifatnya dermawan, sifatnya penyayang, bukan itu. Maksudnya sifat di sini apa? Kaifiyah. Jadi sifat di sini bermakna kaifiyah, tata cara. Maka ada sifat solat Nabi berarti apa? Kaifiyah solatin Nabi gitu. Jadi sifat dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Ya, ada sifat yang memang dia kata sifat, ada sifat yang maknanya itu kaifiyah. Kalau di sini pasnya apa? Kaifiyah. Jadi bab tentang tata cara wudu. Wa huwa dan dia ya, berwudu maksudnya huwa ini kembali ke mana? Wudu. An yanwiya hendaknya berniat, an yanwiya hendaknya berniat raf al hadasi untuk mengangkat hadas. Awil wudu'a atau berniat untuk berwudu lis sholati dalam rangka sholat wa nahwiha dan yang lainnya.
dari satu kalimat ini mu'alif ingin menjelaskan bahwa orang berwudu ini kan ternyata ada beberapa tujuan. Ada yang hanya sekedar ingin apa? Mengangkat hadas. Jadi dia batal wudu, dan ini ada keutamaannya. Ya kan? Walaupun dia nggak mau sholat, dalam artian dia tidak hendak sholat, maka ketika dia batal wudu, artinya apa? Ini amalan menjaga wudu itu seperti itu, dan ini termasuk perkara yang disunnahkan, termasuk sebab di antara sebab-sebab seorang itu dimudahkan masuk surga. Menjaga wudu, artinya menjaga wudu itu apa? Menjaga diri selalu suci dari hadas. Artinya setiap kali batal langsung wudu, batal wudu. Tidak harus nunggu nanti waktu sholat gitu. Maka termasuk apa? Orang yang mungkin menjaga pas kayak gini batal, ya langsung izin wudu, memperbarui wudunya. Kenapa? Supaya senantiasa terjaga dalam kondisi suci. Itu namanya apa? Hanya sekedar pokoknya raf'al hadas. Gitu. Berniat untuk mengangkat hadas atau berniat wudu untuk sholat. Wudu untuk sholat. Artinya apa? Kadang-kadang orang wudu ini tidak harus berhadas. Artinya apa? Memperbarui wudu di setiap kali sholat, dan itu sunnah gitu loh. Walaupun dia belum batal. Contoh tadi kita sholat maghrib sudah wudu kan, yakin. Bentar lagi sholat isya kita belum batal, tapi disunnahkan wudu lagi. Berarti niat kita kan bukan dalam rangka mengangkat hadas, tapi apa? Niat wudu untuk sholat. Jelas ya? Lafadz ini dipilih para ulama itu bukan tidak ada maknanya, ada tujuannya gitu loh ya. Jelas ya? Para ulama itu kalau memilih ungkapan-ungkapan ini tidak mungkin tidak ada tujuannya. Jadi di sini berniat untuk mengangkat hadas atau berniat untuk wudu. Bedanya apa ya gitu kan? Ternyata beda gitu. Jelas ya? Ternyata bedanya seperti itu. Jadi bisa berniat itu pokoknya mengangkat hadas, atau dia berwudu untuk sholat walaupun belum berhadas. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Yang lainnya contohnya apa? Ya mau baca Quran gitu. Apa lagi misalnya? Mau ihram, mau tawaf gitu. Hal-hal yang disyariatkan untuk berwudu sebelumnya. Ya. Kemudian niat itu ikhwah, niat itu amal hati. Ingat, itu harus kita pahami. Dan syariat sudah menetapkan dan membatasi masing-masing. Jadi yang amal itu tempatnya di lisan, ya di lisan. Pokoknya jangan dicampur-campur, dibolak-balik gitu ya. Amal itu ada yang tempatnya hati, ada yang tempatnya lisan, ada yang tempatnya anggota badan. Membaca, tempatnya mana membaca itu? Lisan. Maka ketika orang salat membaca doa ini, ya harus baca, jangan dibatin. Baca Al-Fatihah tak batin, enggak boleh. Gitu. Walaupun dengan suara lirih itu membaca. Harus baca gitu loh. Tapi suaranya dan enggak boleh dibatin. Kenapa? Membaca itu amal lisan, bukan amal batin gitu loh. Jelas ya? Jelas belum ini? Ya. Niat amal hati, jangan dilisankan, itu beda lagi gitu loh. Jadi syariat itu sudah jelas sekali dan gamblang gitu loh. Jadi niat itu amal hati gitu. Lah buktinya Rasulullah menjaharkan niat. Buktinya apa? Lah ketika mau puasa sunnah itu ngabari Aisyah. Gitu, Rasulullah pulang agak kesiangan, pulang dari subuh toh. Kemudian tanya Aisyah, ya kan? Kamu masak apa gitu kan? Aisyah menjawab, nggak ada yang mau dimasak Nabi gitu kan. Ya udah kalau begitu saya puasa. Lah ini dipahami apa ini? Melafadzkan niat itu bukan niat, itu apa? Ngabari, ya wis aku tak poso rasah masak we tekan sore gitu loh, maksudnya gitu loh. Itu harus dipahami seperti itu. Lah itu ada yang dijadikan dalil sebagai apa? Untuk melafadzkan niat itu pakai hadis itu gitu loh. Nah ini kan pentingnya apa? Memahami pemahaman yang benar itu di situ. Ada hadisnya, orang kalau cuma mau asal-asalan banyak sekali. Orang nggak sholat pun bisa berdalil dengan Quran kok. Ya kan? Kalau cuma salah gitu loh. Orang bermaksiat bisa berdalil Quran dan sunnah. Cuman berdalilnya itu benar enggak gitu loh.
Ya dah, ya itu penting gitu. Ada bahkan seorang kiai yang berdalil apa? Bolehnya nyekar kuburan dengan apa? Perbuatan Nabi tadi. Apa? Nah, dalilnya apa? Nek Arab kan nek kembang mawar, pakainya kurma. Nek sini kan tidak ada kurma, pakainya kembang mawar. Lah ini kan pendalilan yang sangat rusak gitu loh. Pendalilan sangat rusaknya di mana? Pertama ya kan. Amal Nabi itu kan ada yang kekhususan Nabi gitu loh. Bukti kekhususan apa? Buktinya kekhususan. Ada enggak sahabat-sahabat yang melakukan seperti itu, membelah Nabi nggih ngono ae. Kayak ziarah kuburnya wong tuane awake dhewe, membelah apa itu pelepah kurma ditancepke. Sing akeh gur loro kan kok ambendina ganti kan gitu kan? Ada enggak kalau sahabat seperti itu? Enggak ada sama sekali. Kenapa? Perbuatan itu kekhususan Nabi itu. Jadi perbuatan khusus Nabi itu tidak bisa ditiru-tiru itu loh. Ya kan? Nabi itu kalau meludah, langsung rebutan para sahabat. Kita meludah. Hah? Masa Nabi itu ludahnya di rebutan para sahabat. Buat apa? Buat minyak wangi gitu loh. Anak kita. Ya kan? Nah. Beda, jadi ada perbuatan yang menjadi kekhususan Nabi itu tidak bisa itu loh, ditiru-tiru. Jelas ya, jadi istidlal itu tidak sembarangan itu loh. Jelas ya, seperti itu. Maka butuhnya bimbingan para ulama seperti itu. Termasuk apa? Ketika Nabi ini mengucapkan, mengabarkan, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa itu bukan niat itu. Itu ngabari kepada istrinya bahwa kalau begitu saya puasa, berarti nanti siang nggak usah masak, itu ibarat kan gitu itu loh. Ya dah, karena tadi nggak sahur gitu kan. Kalau tadi sahur mungkin sudah tahu beliau. Masalahnya tadi nggak sahur. Oh, buktinya apa? Tanya masak apa? Sarapannya karo apa itu kan? Dijawab sekarang nggak ada yang dimasak. Terus ya udah kalau begitu saya puasa. Itu bukan niat. Ya, tapi informasi ngabari kalau saya puasa. Seperti kalau kita misalnya besok saya mau puasa ya kan, tolong disiapkan sahurnya. Itu bukan niat itu ngabari. Karena apa? Niat itu amal qalbi gitu loh. Harus dipahami. Ya kan? Cinta, mahabbah, roja, benci itu semuanya amal qalbi. Ya kan? Jelas ya? Walaupun dohirnya itu mesam-mesem ya kan, tapi hatinya itu benci banget. Mana yang dianggap? Ya tetap amal qalbinya yang dinilai. Makanya ada istilah apa? Munafik. Ya dah, istilah munafik dalam Islam. Apa munafik? Casingnya Islam tapi hatinya kafir itu. Mana yang dinilai Allah? Hatinya gitu. Ya dah, karena apa? Amal qalbi. Jelas ya? Nah, termasuk niat ini amal qalbi, amal hati, tidak boleh dilafadzkan. Ya. Maka dilapatkan dalam hati juga boleh. Gimana? Dilapatkan dalam hati juga. Itu kan ada qaul qalbi ada lagi. Ya kan? Jadi niat itu bukan qaul, amal qalbi. Jadi kan ada qaul qalbi, ada qaul lisan, ada amal qalbi, amal lisan itu ada. Jelas ya? Ya udah niat itu Allah Maha tahu dengan niat. Ya kan? Allah sudah tahu, tanpa kita harus lafadzkan aja Allah sudah tahu kita itu mau ngapain. Gitu. Terus bedanya niat dengan azam itu apa? Kan ada azam, ada niat. Jadi niat itu muncul ketika seseorang mau mengerjakan gitu loh. Tapi kalau baru ya sesuk insya Allah tak nyanggonamu. Itu baru azam belum niat gitu loh. Gitu. Tapi niat itu apa? Keinginan yang sudah diiringi dengan usaha, itulah niat. Buktinya apa? Sudah wudu, ya sudah menghadap kiblat, ya itu niat mau sholat jelas itu kan, ya enggak? Itu namanya niat. Jadi niat itu apa? Keinginan yang muktarinun yang disertai dengan usaha, itu namanya niat. Jelas ya? Seperti itu.
Dan itu termasuk amal hati. Walaupun kita mengucapkan 1000 lafaz tapi ora lakon-lakoni ya enggak dianggap itu niatnya. Jelas ya? Jadi yang pertama itu ya ikhwah, niat. Kenapa niat syartun li sairil amal. Innamal a'malu binniyat. Semua amal wajib disertai niat dan wudu termasuk amal. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak mensyaratkan wudu itu dengan niat. Pokoknya wudu. Karena apa? Karena wudu kan paketan sholat gitu loh. Ya dijawab oleh ulama-ulama yang lain, wudu enggak, wudu itu ibadah tersendiri. Buktinya apa? Tidak mau sholat pun disyariatkan wudu gitu loh. Seperti Abu Hanifah itu kan, Imam Abu Hanifah itu beliau berpendapat wudu enggak perlu niat. Karena apa? Wudu itu paketan sholat gitu loh. Nah, dijawab oleh yang lain seperti Imam Syafi'i ya kan, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Enggak. Buktinya apa? Wudu itu disyariatkan pada banyak amal, tidak mesti sholat. Bahkan tidak mau ibadah pun kita disunahkan untuk wudu apa? Memperbarui atau menjaga kesucian, menjaga wudu itu. Jelas ya? Berarti ini menunjukkan amal tersendiri dan Allah memberikan pahala gitu loh. Memberikan keutamaan bagi orang yang senang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah itu cinta pada orang yang banyak bertobat dan banyak bersuci. Jadi berarti ada janji-janji pahala dari Allah. Adanya janji pahala itu berarti apa? Mensyaratkan amal itu harus dengan niat. Jelas? Jelas ya? Itu masalah niat. Terus lanjut Pak Bambang dibaca. Wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaihi. Ya, cukup. Wan niyatu, niat itu syartun apa? Syarat. Salah satu syarat atau syarat li jami'il a'mal, untuk semua amal, dan wudu termasuk apa? Amal. Min taharatin, dari ibadah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi sini taharah termasuk ibadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Dikatakan amal ya, adalah amal yang hanya disertai niat, maksudnya gitu loh. Jadi innama itu kan tidak bisa diartikan sesungguhnya. Innama itu kan untuk pembatas. Hanya itu loh kan. Innama itu kan hanya. Artinya apa? Yang dikatakan amal itu hanya perbuatan yang diiringi niat. Artinya perbuatan yang tidak disertai niat bukan amal. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Apa ada perbuatan yang tidak disertai amal? Ada. Contohnya tidak sengaja. Itu kan tidak disertai niat. Ada enggak amal yang tidak disertai niat? Ada. Artinya perbuatan yang tidak disertai niat kan ada. Contohnya apa? Perbuatan yang tidak disengaja. Kemudian ngelindur. Orang ngelindur teriak-teriak itu kan berbuat enggak itu? Bahkan ngelindurnya kadang-kadang keluar rumah, menek wit klopo. Yang baca berita itu ya kan, pagi-pagi tetangganya itu kaget, ada apa? Ada orang tidur di atas kelapa itu kan, ternyata tetangga kampung itu. Dan dia enggak sadar kalau ditanya itu, aku kurang ngerti nek. Enggak merasa kalau dia itu manjat ke pohon kelapa itu. Semalaman dia tidur di atas pohon kelapa. Enggak sadar, paginya baru tahu. Itu pun dibangunin enggak bisa, harus dicutek pakai bambu baru merasa. Artinya kan perbuatan manjat pohon itu kan perbuatan itu. Tapi enggak dinilai amal. Artinya amal itu apa? Sesuatu yang berhak dicatat pahala atau dicatat dosa, itu amal namanya. Jadi perbuatan yang akan dicatat sebagai sebuah dosa atau sebagai sebuah pahala atau perkara yang mubah, itu kalau disertai amal. Yang enggak itu berarti tidak dimasukkan amal. Jelas ya, yang tidak disertai niat.
Itu penting untuk memahami seperti itu. Maka di sini innamal a'mal sesungguhnya bahwasanya perbuatan yang dinilai amal hanya yang disertai niat. Maksudnya seperti itu. Nah, baru wa innama likulli imri'in mana. Dan bahwasanya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi yang dia dapat itu hanya sesuai dengan kadar yang dia niatkan. Ada yang menerjemahkan innamal a'malu binniyat. Setiap orang mendapatkan apa yang sesuai niatnya, itu salah. Jadi sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai dengan niat. Artinya di sini innamal a'malu binniyat itu lebih menekankan masalah niat, bahwasanya sebuah perbuatan itu dikatakan amal kalau disertai niat. Jelas ya? Ya, dikatakan ibadah kalau disertai niat. Sama-sama mungkin tidurnya, sama-sama mungkin apa? Enggak makan, enggak minum dari pagi sampai sore, tapi beda niat, ya beda apa? Beda statusnya. Ya kan? Kenapa kamu enggak makan? Enggak ada yang dimakan. Kosong enggak ini? Enggak. Ya toh, sama-sama enggak makan, sama-sama enggak minum. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya toh, bedakan niatnya. Ya. Jelas ya ini ya. Nah, itu. Maka dikatakan amal itu ibadah atau bukan, itu karena apa? Niat. Dan sesuatu dianggap apa? Dianggap ibadah harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau makan tujuannya apa? Hanya sekedar supaya tidak lapar, ya dapatnya itu, kenyang, udah. Dapat pahala enggak? Enggak, karena apa? Hanya mendapat sekedar yang dia niatkan. Makanya apa? Supaya dapat kebaikan itu ya harus banyak yang diniatkan. Contoh, antum datang ke sini. Ya, supaya dapat banyak kebaikan, ya niatnya harus banyak. Bagaimana? Thalabatul ilmi, ya dah? Menunaikan perintah Allah, ya kan? Mengangkat kebodohan, membela syariat Islam dalam rangka supaya apa? Beribadah itu dengan benar. Terus ben iso dakwah. Terus bisa bertemu dengan saudaranya. Itu kalau antum enggak niatkan enggak dapat pahala itu dari rumah. Benar ini. Walaupun antum ketemu di sini, bersatu di sini, tidak dapat pahala itu kalau tidak diniatkan itu loh. Jelas ya? Gimana? Tidak perlu dilisankan, karena itu amal hati. Jelas ya? Seperti itu. Jelas ini pentingnya niat. Yeah. Yaitu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan boleh di awal sekali. Karena apa? Paketan ibadah Ramadan itu paket. Artinya dari awal berniat pun insya Allah dah. Kan tiap hari mesti ya sesuk poso. Bahkan kalau niat gak puasa berarti kan sudah menyelisih paketnya itu kan. Gitu kan. Secara asal ibadah Ramadan itu paket. Sehingga kalau dia niat di awal pun sudah cukup. Jelas ya? Beda dengan sholat itu enggak harus tiap rakaat niat. Ya dah. Ada yang mengatakan setiap malam harus puasa. Karena apa? Ibadah puasa itu sifatnya walaupun paket sebulan, tapi kan itu per hari. Ganti hari ganti, kan sudah terputus dengan buka gitu dah. Ya kan? Sehingga setiap malam harus berniat ya seperti itu. Ya pendapat yang lebih aman insya Allah itu ya setiap malam berniat. Besok puasa. Seperti itu. Walaupun ada ulama yang juga berpendapat sekali gak apa-apa. Cuman sebagian ulama lebih ngati-hati ini tiap malam. Karena beda. Sholat dengan puasa itu beda. Kalau puasa 30 hari itu satu paket memang. Karena wajibnya 30 hari. Tidak boleh keluar dari 30 hari itu atau tidak boleh mutung kecuali dengan udzur. Aslinya kalau tidak ada udzur wajib 30 hari atau sebulan kan gitu. Ya, sehingga apa? Ada diniatkan di awal.
Nah, dikiaskan ke sholat. Sholat itu kan 4 rakaat, maka sholatnya cukup niatnya cukup di awal. Seperti sholat raweh misalnya. Sholat raweh itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya bagaimana? Ya, maka dilihat kaedahnya. Ketika sholat itu sudah terputus, ya harus kan kaitannya kan paketannya cuma 2 rakaat. Berarti yang butuh 1 niat ya 2 rakaat itu. Ketika sudah beda, sudah terputus, sudah diakhiri dengan salam, ya butuh niat lagi. Walaupun cukup di dalam hati, saya mau sholat lagi, gitu kan? Saya mau sholat lagi, sudah cukup dalam hati. Jelas ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya sholat 4 rakaat, itu tidak perlu. Misalnya sholat malam itu kan ada beberapa, sholat witir itu kan beberapa thariqah toh. Ada yang 2 salam, terus 1 ada toh. Ada yang 3 bandang, ada yang 5 bandang, 7 bandang, misalnya gitu toh. Jadi 7 rakaat langsung. Nah, itu apakah setiap rakaat harus niat? Enggak, itu cukup karena paketannya 7 rakaat. Cetok nggih masalah ini? Pak Tarno, jelas ya? Ya, cukup. Lanjut. Summa yaqulu, kemudian mengatakan atau membaca bismillah. Nah, kalau ini harus dilapatkan ini. Karena apa? Yaqul, membaca. Berarti amal lisan, bismillah. Jadi harus dilapatkan. Kalau pas ini jangan dibatin malahan. Pas niat dilapatkan. Pas baca bismillah dibatin ini wale-wale gitu loh. Membaca bismillah. Wa yaksilu kaffaihi. Wa yaksilu kaffaihi salasan. Thumma yatamat madu. Thumma yatamat madu. Wa yastanshiku salasan. Bi salasi ghurafatin. Thumma yaghsilu wajahahu salasan. Wa yadaihi minal mirfaqaini salasan. Ma'a minal. Ma'a. Oh iya, wa yadaihi ma'al mirfaqaini salasan. Ma'al mirfaqaini, ya, ma'al mirfaqaini salasan. Wa yamsahu ra'sahu min muqaddamihi ila qafahu biyadaihi. Thumma yu'iduhuma ilal mahalli alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Thumma yudakhilu. Yadakhilu apa yudakhilu? Yudakhilu. Kenapa? Artinya memasukkan itu ya. Yadakhilu masuk. Kenapa? Kalimat sebelumnya ini kan sesudahnya jadi objek, memasukkan 2 ibu jarinya itu kan. Ya, memasukkan 2 ibu jarinya. Wa thumma yudakhilu sabbahataihi fi udunaihi wa yamsahu bi ibhamihi wa yamsahu bi ibhamihi dhahirahuma. Thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan. Hadza akmalul wudu'i alladzi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baik, artinya thumma yaqulu, kemudian dia membaca bismillah. Wa yaksilu, dan mencuci kaffaihi, kedua telapak tangannya 3 kali.
Summa kemudian yatamat madu. Yatamat madu apa? Berkumur. Apa definisi berkumur? Apa definisi berkumur? Memasukkan air ke dalam mulut dan menggerak-gerakkannya. Nek gur masukkan mulut terus meneng namanya apa? Ngemut banyu. Harus dibedakan itu. Ya enggak? Bukan hanya sekedar apa? Ya, harus digerak-gerakkan. Karena berkumur itu. Ya tamat madu itu kayak gitu. Jelas ya? Definisi ya tamat madu apa? Memasukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakkan. Karena apa tujuannya? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita. Kalau cuman masukkan keluarkan ini, ya ini tidak sesuai dengan tujuan membersihkan. Jadi ya tamat madu itu memasukkan dan menggerak-gerakkan. Jelas? Terus wayastansyiku dan istinsyak. Apa istinsyak? Menghirup dan mengeluarkan air melalui hidung. Ya, jadi gini, pakai air, pakai tangan kanan. Ya, sunahnya satu kali ya, satu telapak kanan dengan telapak tangan kanan, kemudian tangan kiri jimpes irung. Ini kan. Diambil sambil disedot langsung disembur gitu. Biasanya prakteknya itu apa? Buang air di mulut sama hidung duluan hidung. Tapi kan masukkannya kan susah kalau misalnya itu baru menghirup kan susah. Jadi satu paket, masukkan air sambil dihirup. Ya kan? Ambil air set. Masukkan ke mulut sambil disedot pakai hidung. Ini ditahan dulu di mulut. Ya kan? Baru disemburke gitu kan. Jadi tangan kiri ini fungsinya untuk apa? Mijet. Kemudian baru buang gitu loh. Iya kalau di mulut dulu kan tidak bisa karena hidung harus cepat. Dan itu tidak bisa. Kalau yang dibuang di mulut dulu itu kan harus 2 kali. Baru nyedot. Gitu toh. Ya enggak bisa. Kalau yang dibuang di sekali proses yang dibuang di mulut dulu enggak akan bisa berkumur. Jelas ya? Karena istinsa kan waktunya cepat, sementara kumur waktunya panjang. Dan itu enggak masalah, yang dibuang yang di hidung dulu enggak masalah. Gitu. Yang penting itu satu proses. Sunnahnya seperti itu. 2 tangan enggak apa-apa. Tapi sunnahnya gini, kalau 2 tangan gini kan walaupun bisa ya kan. Tapi Rasulullah sunnahnya seperti itu. Rasulullah menyiduk dengan tangan kanan, kemudian apa? Dibuat kumur dan ditarik ke hidung terus disemburkan. Kalau belum bisa gimana? Kalau belum bisa begitu terus gantian gitu. Mulut dulu baru hidung. Enggak apa-apa, ya kan? Karena dalam hal ini lebih longgar. Ya. Lebih longgar. Jelas ya? Dan ini termasuk bagian sunnah, bukan perkara yang wajib. Termasuk sunnah fitrah, ya. Terus jadi salasan 3 kali bisalasi ghurafatin dengan 3 kali cidukan. Artinya dalam setiap ambil 1 kali, masukkan mulut, hirup sekali, ganti lagi itu ya, 3 kali. Jelas? Jadi 3 kali cidukan. Kemudian tsumma yaksilu wajahahu salasan. Kemudian mencuci atau membasuh wajahnya 3 kali. Ya ini juga dengan 3 kali apa? 3 kali ngambil air. Dan batas wajah itu mana? Ya tempat-tempat yang tumbuh rambutnya ini sama nampaknya wajah. Kemudian apa? Disunahkan untuk menyela-nyela jenggot bagi yang punya jenggot, terutama yang lebat kayak gini. Yang belum punya jenggot berarti belum bisa mengamalkan sunnah itu. Tapi nggak perlu beli obat penumbuh. Nggak usah. Gitu. Baik, terus wayadaihi dan membasuh tangannya ma'al mirfaqain beserta kedua siku. Jadi tangan dan siku. Kan lafadznya tangan ilal mirfaqain sampai siku. Sampai itu bisa 2 makna. Siku
masuk, siku enggak itu loh. Kan lafadznya ila toh. Nah ila itu ada dua makna. Ya kan? Si fulan lari sampai masjid. Itu bisa dua makna. Depan masjid berhenti bisa langsung melebu masjid gitu toh. Sama bersama. Si fulan berlari sampai masjid. Itu dua tafsiran. Di luar masjid sudah berhenti, nyemplung masjid agak berhenti. Maka ini langsung ma'al mirfaqain. Berarti apa? Siku harus kecuci. Salasan 3 kali juga. Wayam sahurok sahur dan mengusap kepala. Ini bukan gerujuk ya, mengusap. Ya, mengusap kepalanya min muqaddamahu dari depan. Ya kan? Wayam sahu bi ibhamihi dhahirahuma. Apa itu? Min muqaddamu ila qafah. Qafah itu sini, tengkuk. Qafah itu tengkuk dari depan sini, jidat depan sampai belakang tengkuk, biadahi dengan kedua tangannya, tsumma yu'iduhuma, kemudian mengembalikannya kedua tangannya tadi ilal mahalil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang dia tadi memulai, yaitu depan ya. Jadi diginikan ke belakang terus dibalik ke depan lagi marotan wahidah, sekali saja, enggak boleh lebih. Ya dah? Ya, menambahkan termasuk perkara yang haram kata para ulama. Loh, kan tambah resik, Mas. Ora etuk piye to? Ya kowe iki apa ora percaya karo nabimu piye? Ya dah? Gitu. Sekali saja. Dan apakah harus ngambil air sendiri? Gitu. Nah, sebagian kaum muslimin wudunya gini ya, ngambil air. Nah, itu karena belum paham. Ya, para ulama mengatakan cukup sisa. Sisa apa? Dari membasuh tangan tadi. Jadi selesai membasuh tangan, langsung enggak usah ngambil air lagi. Ya kan? Selesai tangan langsung mengusap kepala. Nah, terus apa ini? Summa yudkhilu, memasukkan ya sabahataihi, dua telunjuknya fi udunaihi, kedua lubang telinga. Wayam sahu, dan mengusap bi ibhamihi, dengan ibham ibu jarinya, dhahiruhuma, punggung daripada telinganya. Jelas ya? Mungkin secara praktek antum sudah paham, tapi saya ingin antum kosakata yang di sini itu antum paham itu loh maksudnya. Tsumma yaksilu, kemudian dia mencuci rijlaihi, kedua kakinya ma'al ka'baini, dengan kedua mata kaki. Jadi ilal ka'baini itu maksudnya apa? Mata kakinya kena gitu. Ila itu maksudnya ma'a. Ya kan? Salasan, tiga. Kemudian hadza akmalul wudu, inilah wudu yang akmal, paling sempurna, alladzi fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling sempurna itu 3. Tapi ada riwayat lain Rasulullah pernah berwudu sekali, 2 kali, 3 kali. Boleh enggak dicampur? Tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai sunnah. Contoh, tangan sekali, raup ping 3, sikil ping 2 gitu. Sekali paket itu apa? Ya nek 1 terus, 2 terus. Kecuali yang memang harus 1 ya 1. Mabni, gitu ya. Seperti itu. Kecuali memang kalau misalnya apa? Darurat misalnya apa? Tadi cuman sekali, kumur sekali, raup sekali. Cuman ini sekali kok ora roto. Gimana? Ketika cuman dibasuh sekali kok urung roto, berarti kan harus 2 kali kan gitu. Jelas ya? Itu kan berbeda. Dan disunahkan pula apa? Memulai dari kanan. Artinya itu sunnah. Sunnah. Artinya kalau itu lupa dan apa itu dari kiri dulu, tidak wajib mengulang. Jelas ya? Kan ada orang berpendapat nek kleru kiwa baleni kok ngarep. Enggak. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia sengaja mulai dari kiri, itu namanya mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi mendahulukan yang kanan ini sunnah. Itu. Kemudian juga disunnahkan apa? Melebihkan dari batasan. Contoh, kan batasannya siku.
Kalau misalnya kita ingin nambah sampai sini, nggak apa-apa. Itu termasuk sunnah. Karena apa? Itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Misalnya di kaki, kan batasnya sampai mata kaki. Kalau kita ingin naik lagi, nggak masalah. Jelas ya? Jelas ini? Ya. Ini termasuk perkara yang disunnahkan. Termasuk membaca bismillah itu perkara yang disunnahkan. Ada yang mengatakan wajib, cuman yang menguatkan sunnah juga ada. Ya, ini beberapa perkara ya yang berkaitan dengan wudhu karena waktunya sudah masuk isya. Raf al hadasi awil wudu'a li sholati wa nahwiha. Demikian kita cukupkan, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.